Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Apakah hati Anda dipenuhi sukacita pagi hari ini? Haleluya ya. Tuhan Yesus meninggalkan sejahteranya untuk kita. Tuhan Yesus juga meninggalkan sukacitanya untuk kita, sebab sejahtera dan sukacita produk dunia ini tidak cukup bagi kita untuk membuat kita menang ya. Karena itu adalah produk dari sesuatu yang fana, sesuatu yang akan hancur dan binasa. Sedangkan Tuhan sangat tahu kita membutuhkan kekuatan, itu sebabnya sejahtera yang Tuhan berikan adalah sejahtera produk sorga. Dan sukacita yang Tuhan berikan adalah sukacita sorga. Dan itu ada di dalam diri kita ya, saudara, menjadi kekuatan bagi kita. Waktu berjalan sangat cepat. Sekarang sudah Desember, minggu pertama. Dan kita mengadakan pranatal sebelum tanggal 25 kita, jika Tuhan berkenan dan kita berdoa demikian, agar kita bisa menyelenggarakan Natal bersama di gereja ya. Sebab kalau di close down lagi, kemudian seluruh gereja tidak boleh mengadakan perayaan Natal. Kita berdoa, saudaraku, jemaat perlu juga berdoa agar kondusif situasinya ya, haleluya. Ada 3 kali pranatal dan setiap minggu ada 3 kali ibadah. Disiapkan untuk saudara 9 seri pranatal. Jadi meskipun ibadah minggu pagi yang pertama, saudara bisa juga menyimak firman Tuhan di ibadah kedua dan ibadah ketiga. 3 kali 3, 9. Mengapa 9? Sebab tema ini adalah tema yang sangat penting, tetapi tidak bisa instan. Ya, saudaraku, kita akan melihat nanti dalam firman Tuhan, bahwa pertumbuhan rohani itu mutlak, tetapi tidak bisa instan. Sehingga anak-anak Tuhan harus menempuh proses perjalanan pertumbuhan rohani dengan tekun sabar dan tidak boleh menyerah. Dengan demikian akan mencapai seperti apa yang Tuhan kehendaki. Mari saudaraku, karena ada perjamuan kudus, saya tidak bisa memberikan satu uraian yang panjang. Kita mulai apa yang diberikan oleh panitia untuk ibadah pertama, minggu pertama adalah dibangun sampai mencapai kedewasaan penuh. Dibangun sampai mencapai kedewasaan yang penuh. Efesus pasal 4 ayat 12 sampai 16. Efesus pasal 4 ayat 12 sampai 16. Jika saudara memerlukan, nanti saya akan kirimkan bahan-bahannya untuk bisa diulang di rumah. Kita bisa menyimak ya, mengunyah kembali ya. Efesus 4 12 16 kita baca bersama, 2 3. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, kata kedewasaan penuh menjadi penekanan kita. Kemudian ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak. Ini kita garis bawahi, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Selalu ayat-ayat Rasul Paulus ini sangat dalam ya, karena Rasul Paulus adalah orang yang dikaruniai hikmat oleh Tuhan. Jadi sekali baca belum tentu mengerti. Tetapi tidak apa, kita akan kupas sedikit-sedikit ya. Itu sebabnya disediakan 9 seri pelajaran tentang tema kita ini.
Saudaraku, yang kita garis bawahi yang pertama adalah kedewasaan penuh. Lawan katanya adalah anak-anak. Ya, dan ini merupakan satu target yang tidak boleh tidak tercapai. Sorga itu dihuni oleh rohani pribadi dewasa. Nanti kita akan melihat hal itu mengapa ya, dan bukan oleh pribadi anak-anak. Nah, ada potensi anak-anak ini disesatkan, diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Mengapa ada angin rupa pengajaran yang bisa menyesatkan? Sebab di balik pelajaran itu ada permainan palsu manusia dalam kelicikannya. Ayat 14. Jadi, masuk gereja harus hati-hati, sebab kalau di dalamnya ada pengajaran palsu oleh permainan licik, orang-orang yang menyesatkan, maka kemudian target Tuhan tidak tercapai. Itu sebabnya hati-hati dalam membahas target gereja. Target gereja harus sesuai dengan target Tuhan, bukan target kita. Sebab bisa saja khotbah-khotbah di Polonia ini diisi semua tentang kemakmuran, semua tentang berkat jasmani, semua tentang kebahagiaan, semua tentang ini, tentang itu, kecuali tentang kedewasaan penuh. Dan kemudian semua yang berkhotbah di mimbar ini adalah pemain licik yang palsu, menyesatkan jemaat sehingga jemaat tidak mencapai kedewasaan penuh. Saudaraku, jangan pergi ke gereja di mana engkau bisa bersembunyi dalam dosamu dan tidak ada pekerjaan Roh Kudus yang menemplak kesalahanmu. Karena dengan demikian engkau sedang berlindung di balik hal-hal yang palsu untuk menyembunyikan hal-hal yang inti yang benar. Saudara, memang di GPDI Polonia kita diajar oleh Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan Injil sepenuh. Dan di dalam Pantai Costa kita sudah terbiasa dengan makanan orang dewasa. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak kuat untuk menerima firman Tuhan yang terus terang. Firman Tuhan yang datang dan menelanjangi kesalahannya. Tuhan menelanjangi kesalahan seseorang bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk mengajak dia untuk bertobat. Karena apa? Karena tujuan dari pengiringan kita sebagai orang Kristen itu adalah pertumbuhan sampai mencapai tingkat kedewasaan penuh. Ya, kita lanjutkan. Yang pertama, saudara, tujuan pertumbuhan rohani adalah kedewasaan penuh. Sangat baik kalau Anda tidak pernah bolos dalam ibadah. 52 minggu semuanya full, tidak pernah tidak ibadah. Tetapi tujuan kita jadi Kristen bukan rajin setia datang ke gereja 52 kali setahun. Itu adalah sarana. Dengan setia, maka ada tujuan yang harus kita capai, yaitu kedewasaan penuh. Jadi pertanyaan yang lebih penting untuk kita tanyakan adalah, apakah dari tahun ke tahun kita tambah dewasa rohani atau tidak? Sebab ada orang meskipun bertahun-tahun ikut Tuhan, sifatnya sama saja. Contoh, kalau dia mempunyai sensitivitas yang terlalu tinggi atau hipersensitif, ketika ditegur, dia tidak pernah tuh mencapai tingkat kelembutan hati dan kerendahan hati, sehingga bisa menerima teguran dengan penuh sukacita. Selalu kalau ditegur, kemudian marah. Selalu kalau ditegur, ngambek. Dan kalau dia ditegur, balik menyerang. Pertanyaannya mau sampai kapan? Sudah berapa tahun ikut Tuhan? Masih begitu-begitu saja sifatnya. Ada juga yang sudah lama ikut Tuhan, suka bohong. Masih suka bohong. Nggak nipu orang sih, tapi bener banget juga enggak gitu. Ya, saya sering kali juga ada orang ngomong sama saya, sebenarnya dia ngomong nggak benar 100%, saya tahu, ya kan, tetapi saya coba maklumi dia. Ya, bohong sih sebenarnya. Nah, mau sampai kapan terus begitu? Karena itu akan meleset dari target Tuhan, ya. Kolose pasal 1 ayat 28-29. Kolose pasal 1 ayat 28-29, kita akan baca sama-sama. 2, 3, dialah yang kami beritakan apabila ya tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada
Kesempurnaan dalam Kristus. Jadi kesempurnaan itu tidak bisa dicapai tanpa nasihat. Kesempurnaan tidak bisa dicapai hanya dengan pengajaran. Kita senang dengar pengajaran, karena pengajaran sifatnya netral. Tapi kalau sudah nasihat, itu sudah urusan pribadi. Kalau Bapak Hoki menasehati saya, itu bukan untuk Esther, bukan juga untuk Jason. Kalau Bapak Hoki menasehati saya, itu untuk saya. Jadi ini urusan pribadi. Persoalannya ada di dalam saya. Nah, kalau Tuhan menasehati Anda melalui firman Tuhan, itu Tuhan sedang mengurus Anda secara pribadi. Beberapa orang nggak tahan. Pindah gereja karena khotbahnya terlalu keras. Bahkan dia curiga ada orang yang membocorkan kehidupannya kepada sang pengkhotbah. Lalu sang pengkhotbahnya dibenci. Oh saudaraku, ngapain juga mau khotbah kok cari-cari berita tentang kesalahan jemaat untuk ditembak dari mimbar. Kurang kerjaan. Ya, untuk menangkap pewahyuan dari Tuhan saja untuk disampaikan itu sudah butuh energi, saudaraku. Tetapi ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan dengan urapan dan Anda tertemplak, itu adalah bagian dari Kolose 1 ayat 28 bahwa ada nasihat dari Tuhan yang sedang melawat Anda. Seharusnya Anda mengatakan terima kasih Tuhan, Engkau mempedulikanku. Ya saudara, 29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saya yakin saya belum ada apa-apanya dibanding Rasul Paulus dalam hal urapan. Tetapi urapan yang begitu kuat yang dikerjakan oleh kuasanya atau kuasa Tuhan di dalam diri Rasul Paulus itu bukan hasil dari pelayanan yang asal. Di sini ada kata kuusahakan, garis bawahi. Yang kedua, kupergumulkan. Dan yang ketiga, segala tenaga. Jadi Rasul Paulus adalah pelayan yang sungguh-sungguh. Ada usaha, ada pergumulan dengan sekuat tenaga. Itu sebabnya ada kuasa menaungi pelayanannya. Tetapi di balik itu, kemudian untuk apa Tuhan mengurapi dia? Adalah agar jemaat mencapai kesempurnaan dalam Kristus. Menjadi hamba Tuhan akhir zaman ini, fungsi utamanya adalah bersama-sama jemaat untuk menuju kesempurnaan. Agar ketika terjadi pengangkatan gereja, semua terangkat. Siapa yang mau memilih untuk tertinggal ketika terjadi pengangkatan? Ada? Kan nggak ada. Tapi perilaku Anda menunjukkan bahwa Anda memilih itu. Ya, kalau ditanya siapa yang mau pergi ke neraka, di mana di sana hanya ada api yang tidak terpadamkan dan siksaan yang begitu luar biasa kekal selamanya. Nggak ada yang ngacung. Tapi perilaku sehari-hari seseorang menunjukkan bahwa dia sedang berjalan ke sana. Saudaraku, mari kita meninggalkan sifat kanak-kanak yang lain di mulut, lain di hati, lain di kelakuan. Seorang dewasa sebelum dia bicara, dia berpikir menimbang. Sehingga apa yang dia katakan itu juga apa yang ada di hatinya dan itu juga apa yang dia lakukan. Ya saudaraku ya. Wow ya, ini Natal pertama nih, pranatal udah menyengat begini ya. Tetapi memang bicara dewasa itu serius. Ya, ke gereja bukan untuk cari hiburan, saudaraku, tetapi mencari kehendak Tuhan. Nah, saudara, jadi yang pertama tadi, tujuan menjadi Kristen adalah bertumbuh mencapai kedewasaan penuh. Itu yang diusahakan, dipergumulkan dengan segala tenaga dan kuasa oleh Rasul Paulus dan hamba-hamba Tuhan ya. Tujuan menjadi Kristen adalah mengenal Kristus dan menjadi serupa dengan sifat-sifatnya. Kolose 2 ayat 1 sampai 2 di sana dikatakan, Kolose pasal 2 ayat 1 sampai 2, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia, dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih,
sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Ada banyak rahasia. Rahasia bisnis yang sukses, rahasia hidup yang diberkati, rahasia rumah tangga yang rukun. Yes. Tetapi di antara semua rahasia yang paling penting menurut Rasul Paulus dan menurut firman Tuhan adalah mengenal Allah secara pribadi, rahasia tentang Kristus. Untuk mendapatkan banyak rahasia bisnis sukses dan segala macam, orang tidak segan untuk membeli buku, untuk ikut seminar, bayar, untuk melakukan perjalanan ke sana kemari dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, sekalipun bisnis kita sukses, karena kita mengerti rahasia bisnis yang sukses, itu tidak akan menghentar kita ke sorga, kecuali kita mengenal rahasia yang tertinggi, yaitu rahasia tentang Kristus. Lah giliran baca Alkitab kita malesnya nomor 1. Padahal di dalam Alkitab itulah tercantum rahasia tentang Kristus. Apa ini bukan tipu daya iblis, saudaraku? Bahwa orang Kristen dibikin males, ngantuk, tidak berselera untuk berdoa, tidak berselera untuk baca Alkitab, tidak berselera untuk menyembah Tuhan, pokoknya segala sesuatu yang praktis-praktis sajalah. Dan kemudian kita menjadi Kristen-Kristen yang tersesat. Karena kita tidak mengenal Kristus secara pribadi. Nah, ayat 3 dikatakan begini, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Ya, kemudian kita tidak terlalu berselera dengan hikmat sorgawi, kita tidak berselera dengan hadirat Allah, lebih suka kumpul-kumpul dengan teman-teman yang tidak terlalu mengasihi Tuhan, bahkan tidak mengenal Tuhan. Saya sering sulit untuk menasihati anak-anak muda dan remaja yang lebih suka kumpul dengan teman-temannya yang jauh dari Tuhan, atau tidak mengenal Tuhan, atau tidak begitu menghargai Tuhan, dibanding kumpul dengan saudara-saudara seiman yang sama-sama mengasihi Tuhan. Ya, saudara, itu tidak akan membawa kita menjadi lebih serupa dengan Kristus. Waktu kita sama 24 jam sehari. Itu sudah diisi dengan berbagai kegiatan. Kalau kita nggak pilih-pilih bagaimana memanfaatkan waktu dan bergaul dengan siapa, kemiripan kita dengan Kristus itu terlalu jauh. Sebab kita banyak terkontaminasi dengan yang bukan Kristus. Lah repot kalau Kristus dan bukan Kristus. Lah ini kan anti Kristus, saudaraku. Sesuatu yang bukan Kristus pasti anti Kristus. Nah, roh ini bekerja. Propagandanya begitu kuat untuk membuat gereja tidak perlu memperjuangkan dan mengusahakan keserupaan dengan karakter Kristus. Nah, puji Tuhan, kita tidak ke sana, ya. Hamba-hamba Tuhan di tempat ini membawa kepada kita firman Tuhan yang murni dan membawa kita lebih serupa dengan Tuhan. Mengingatkan saja, ya, yang pertama itu. Jadi tujuan menjadi Kristen adalah makin serupa dengan karakter Kristus. Paling gampang ya seperti yang selalu saya katakan, tanya kepada orang yang paling dekat, ya. Kalau para suami ya tanya kepada para istri, aku sudah mirip Tuhan Yesus belum? Mungkin kemudian istrimu jadi mules, ya. Aduh, kok tiba-tiba aku sakit perut ya dengar omongan kamu, ya. Ya itu bercanda, ya. Maksudnya lu masih jauh banget gitu. Para istri juga boleh tanya pada suami, gimana? Aku sudah mirip Tuhan Yesus belum? Ya kalau dibanding 5 tahun yang lalu kamu lebih mirip sekarang. Ya, oh puji Tuhan, ada pertumbuhan. Ya orang tua di sini tanya anak-anakmu, papa mama sudah mirip Tuhan Yesus belum? Kalau mereka tiba-tiba ketawa ya, kemudian Anda tahu diri, ya. Dan seterusnya. Tapi itu tidak bisa dibiarkan saja, saudara. Sebab begitu kita tidak mirip Tuhan Yesus, kita akan tertolak di gerbang sorga. Matius pasal 7, aku tidak mengenal kamu, enyahlah. Tidak mengenal kamu itu adalah engkau tidak memiliki kemiripan dengan sifatku. Ya, lanjut. Jangan jadi Kristen sesat. Apa itu?
mengejar, mengumpulkan, dan bangga akan hal-hal yang tidak utama. Apa yang Tuhan Yesus tidak tertarik, jangan menarik minat kita. Tetapi apa yang menurut Tuhan Yesus penting, mari kita kejar. Itu sebabnya anak muda yang kaya itu menjadi kecewa, sebab Tuhan memberi nasihat yang terbalik. Harta bendanya begitu banyak, Tuhan bilang, jual, berikan kepada orang miskin, dan kamu kembali lagi ke sini ikut aku. Dibalik sama Tuhan. Nah saudaraku, ketika apa yang kita kejar dan usahakan itu adalah hal-hal yang bagi Tuhan tidak penting, maka itu akan menyesatkan kita, sebab kita tidak akan menuju kepada kesempurnaan. Kolose pasal 2 ayat 4-5. Kolose 2 ayat 4-5. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu. Garis bawahi. Ya, tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Dua perkara ini saudaraku, ini penting. Hidup tertib secara rohani dan hidup dalam keteguhan iman. Karena ketika seseorang itu tertib rohaninya dan imannya teguh, tidak gampang untuk digoyang. Tidak gampang untuk dibujuk. Tidak gampang juga untuk disesatkan ke hal-hal yang tidak utama. Ada lagu yang mudah kita nyanyikan, berbakti, 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 soal utama. Haleluya. Gak tahu apakah perilaku kita mengaminkan lagu itu, tapi lagu itu benar. Bahwa ibadah itu soal utama. Nah ketika dibalik, maka hidup kita menjadi terbalik di hadapan Allah. Ya saudara. Yang ketiga, menjadi Kristen itu adalah Kristen yang bertumbuh, bukan Kristen yang stagnasi. Kolose pasal 2 ayat 6-8 ya, semua ada di Kolose pasal 2. Kamu telah menerima Kristus Yesus, puji Tuhan. Ya, tadi malam di ibadah Natal Pemuda, Bapak Hoki mendorong orang yang belum terima Tuhan, badannya sudah di gereja tetapi dia belum dibaptis. Ya, belum ada satu momen di mana dia mengambil keputusan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, perlu dibaptis. Tapi kita semua sudah dibaptis, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Garis bawahi. Kedewasaan itu nggak bisa dicapai dengan pindah-pindah. Tanaman yang Anda tanam, cabut, tidak akan bertumbuh dengan maksimal. Jadi hidup tetap di dalam Yesus itu menjadi syarat utama untuk bisa menyerap segala, apa ya kalau saya katakan, segala aliran-aliran sorgawi dari pokok anggur yang benar, kita carang-carangnya, sehingga kita bukan carang-carang yang ditempel, dicabut, itu akan membuat kita menjadi kerdil, bahkan bisa mati. Jadi hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar. Nah kan, ya tetap dulu, baru berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 8. Hati-hatilah. Supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi di sekitar kita itu ada banyak hama. Kalau kita dibayangkan seperti pokok anggur, Tuhan Yesus pokok anggur yang benar, kita adalah ranting-rantingnya, itu bukan tidak ada hama. Ya ada yang namanya ajaran-ajaran palsu, ya kan, adat istiadat turun-temurun dan segala macam. Ya, di sini ada teman-teman dari Sumatera Utara, ya dari Batak. Itu kalau menurut adat istiadat, ya itu minum darah, ya kan? Nah, itu bagian dari adat istiadat. Tapi begitu kenal Tuhan kan sudah enggak. Kalau kami orang Jawa ya ada tahayul ini dan itu, pusaka ini dan itu, ya kan? Begitu kenal Tuhan ya sudah, nggak usah punya keris ya, punya saja Kristus, ya kan? Udah cukup, ya kan? Kris yang tus, ya kan? Tus itu sakti. Nah, Kristus itu kalau bahasa Jawa enak ngingetnya, Kristus ya. Kristus ya, pusaka yang sakti. Sudah cukup, yang lain-lain dibuang.
Nah, sebegitu murni Tuhan inginkan kita, murni saja tidak cukup, Tuhan mau yang murni itu bertumbuh. Sampai mencapai tingkat kedewasaan. Itu target gereja. Jadi saya harus mengatakan begini saudaraku, mohon maaf dengan segala hormat, bahwa nanti kalau di tahun depan khotbah kami tidak banyak menyinggung tentang berkat. Bukan berarti kita tidak diberkati. Sudah percaya saja sama janji Tuhan. Kalau kita ini hidup benar, pasti diberkati. Tapi diberkati saja tidak cukup. Kita harus bertumbuh makin dewasa di atas berkat-berkat itu. Karena itu yang akan membawa kita kepada kehidupan yang mulia bersama Tuhan. Ya. Wow, waktunya berjalan terus, saya harus cepat ya saudaraku. Nanti kalau saudara merasa saya terlalu cepat, bisa membaca kembali materinya yang akan saya kirimkan nanti. Jadi yang pertama saudara, tujuan menjadi Kristen adalah pertumbuhan rohani sampai dewasa. Dewasa itu apa? Dewasa itu mencapai kemiripan karakter dengan Tuhan Yesus. Mencapai kemiripan karakter dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita membaca di dalam katakanlah Matius pasal 11 saja ayat 28, 29, 30, kan Tuhan bilang begini, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Nah, jadi itu merupakan satu statement yang eksplisit dari Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mau kita semua murid-muridnya belajar dari Dia. Dan salah satu yang Tuhan terang-terangan minta untuk kita meniru Dia adalah soal kelemah lembutan dan soal kerendahan hati. Tidak gampang, ya, apalagi orang seperti saya yang sangat-sangat temperamen istilahnya awalnya dan seterusnya, untuk menjadi lemah lembut itu butuh usaha. Ya nggak apa-apa saudaraku, seperti yang saya bilang di depan, pertumbuhan itu tidak instan, tetapi yang penting kita tahu kita harus bertumbuh dan kita usaha. Toh Tuhan ada di pihak kita, Tuhan bantuin kita dengan segala urapan dan kuasanya. Tuhan memampukan kita. Tuhan tidak butuh kita sudah hebat, Tuhan hanya butuh kita mau. Ya, dan ini akan memberikan kita satu kemajuan yang sangat-sangat signifikan. Tuhan, saya tahu saya banyak kelemahan, tapi saya mau untuk dibentuk. Wah, itu cukup. Ya, saudaraku, dan haleluya. Nah, yang kedua saudara, kita ini adalah tunangan dari laki-laki yang mulia itu, yaitu Kristus. Mari kita baca 2 Korintus 11 ayat 2 sampai 3. 2 Korintus 11 ayat 2 sampai 3, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Saudaraku, sebagai gereja Tuhan, gereja adalah tubuh Kristus, Kristus adalah kepala. Gereja adalah mempelai wanita, Kristus adalah mempelai pria. Sekarang mari kita fokus kepada kata bertunangan. Bertunangan itu hubungan serius yang ujungnya pernikahan. Beda dengan pergaulan, ya. Beda juga dengan pacaran. Memang di dalam Alkitab tidak ada kata pacaran, adanya bertunangan, bergaul, bertunangan, ya. Pacaran itu tidak pasti, yang mempunyai risiko putus, ya. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam tahap pertunangan itu sudah serius. Kalau di Jawa, di adat kami, namanya tunangan itu orang tua dan orang tua sudah ketemu, ya, dan sudah resmi diumumkan, bahkan disaksikan, ditandai mungkin dengan cincin, ya, ataukah dengan satu ibadah pertunangan diberkati oleh hamba Tuhan, karena itu resmi. Hubungan kita dengan Tuhan Yesus itu resmi, saudara, bukan coba-coba. Hubungan kita dengan Tuhan Yesus juga ujungnya adalah pernikahan. Nah, sekarang kita mengerti dalam konteks pernikahan, pernikahan itu adalah untuk orang dewasa, bukan untuk anak-anak. Jadi
Orang Kristen bisa tidak sampai kepada pernikahan anak domba kalau di dalam pengiringan dia sebagai Kristen tidak mencapai tingkat kedewasaan. Jadi masalah menjadi dewasa itu serius. Ya, pertama itu yang menjadi target dari pengiringan kita kepada Tuhan, dan itu juga yang menjadi konteks dalam pertunangan. Ya, haleluya. Nah, Efesus pasal 4 ayat 13-14 di sana dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak. Pertanyaannya sederhana. Kalau kita ini dipertunangkan dengan Kristus, apakah semakin hari kita semakin mengenal pribadi mempelai pria? Ini saja, ya. Siapa dulu yang menikah dengan orang yang baru ketemu di pengkolan atau di pasar? Gak ada kan? Anda menikah dengan pribadi yang Anda kenal. Mungkin ada juga yang pacaran lebih dari 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada teman saya pacaran 11 tahun, pasti sudah sangat kenal pribadinya. Tetapi ada orang Kristen itu, lama jadi Kristen, dia hanya kenal berkat Tuhan, tetapi dia tidak kenal pribadi yang memberkatinya. Sebab memang fokusnya kepada berkat. Pergi ke gereja adalah agar diberkati. Membawa persembahan ke kantong persembahan, tujuannya agar Tuhan balas. Mengembalikan milik Tuhan karena mengimani bahwa Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat. Semua itu saudaraku karena dijanjikan oleh Tuhan, pasti Tuhan berikan. Pertanyaannya apakah sekedar sampai di situ kita menjadi Kristen? Sebab ujung dari kekristenan kita adalah keintiman dengan Tuhan dalam pernikahan. Itu sebabnya kalau Anda perhatikan lagu-lagu gereja hari-hari ini, itu intim dengan Tuhan. Dulu zaman Pantekosta mula-mula itu lagu pertempuran. Ya, api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, maju jalan, pergi ke negeri yang senang. Wah, ya, semangat tempur. Tapi makin menjelang hari pernikahan dengan anak domba, maka lagu kita adalah lagu yang intim. Yesus, engkau baik, sungguh baik, sangat baik, kasih-Mu tak berkesudahan. Ini kan intim banget, saudara. Nah, apakah Anda merasa dibanding 5 tahun yang lalu, Anda menikmati keintiman dengan Tuhan yang lebih? Jangan ngomong lagu lama, lagu baru, saudaraku. Tidak ada itu. Semua lagu yang diilhamkan oleh Roh Kudus, itu Tuhan berkenan. Jangan fanatik. Kefanatikan, ya kan? Ego Pantekosta dan segala macam, itu tipu daya iblis untuk membuat kita tidak maju di dalam keintiman. Bagaimana dengan doa kita, saudaraku? Apakah isinya permintaan daftar belanja? Atau mulai menyembah Tuhan? Oh Tuhan, aku hanya mau mengucap syukur. Tuhan, aku nggak mau minta apa-apa saat ini, aku hanya mau mengucap syukur padamu. Aku hanya mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tahu-tahu 15 menit. Tahu-tahu 30 menit. Menikmati hadirat Allah. Saudaraku, kalau kita tidak mencoba membangun keintiman dari sekarang, pernikahan akan menjadi sesuatu yang kagok. Menjadi sesuatu yang kikuk. Karena kita tidak mengenal mempelai pria itu. Ya, saudaraku. Jadi ketika kita diberi kesempatan meskipun pendek memuji Tuhan, puji Dia. Ketika menyembah Tuhan, sembah Dia. Tadi saya duduk karena saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya menangkap apa Tuhan yang harus saya sampaikan. Ya, ada beberapa hal yang Tuhan ingatkan tadi. Tetapi kemudian menyembah Tuhan kembali. Ya saudara, haleluya. Jangan lupa, kita semua adalah tunangan Tuhan Yesus. Makin hari makin intim, makin kenal pribadinya. Berkat pasti diberikan asal kita benar hidup. Tetapi keintiman belum tentu. Keintiman adalah hasil dari keputusan kita setiap hari. Tuhan,
aku mau dekat Engkau. Tuhan, aku tidak mau bikin Kau kecewa. Tuhan, aku tidak mau mendukakan hatimu. Tuhan, aku mau menyenangkanmu. Itu kan tunangan yang baik. Coba tunangan bolak-balik mengecewakan, bolak-balik menyakiti hati, bubar. Ya. Nah, jadi dalam hal ini saudaraku, kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah itu artinya adalah intim. Kalau saya mau sepakat dengan Bapak Hoki dan saya memiliki pemahaman tentang pribadinya, tidak bisa tidak saya harus banyak bergaul dengan Bapak Hoki. Dengan demikian saya akan mulai mengenal pribadinya. Jadi dalam ayat tadi dalam Efesus 4 13 sampai 14 itu dikatakan kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah itu hanya bisa dicapai melalui keintiman. Mari kita sesuai dengan tema ini, tidak hanya rajin, tapi juga mulai intim dengan Tuhan. Luangkan waktu lebih banyak untuk berhubungan dengan Tuhan. Repot itu nggak ada habisnya, saudara. Sampai nanti masuk peti mati, itu baru selesai repot. Nah, kalau sudah sampai di peti mati baru mau membangun keintiman, telat. Sudah terlambat. Ya. Kedewasaan itu ada satu ciri saja yang ingin saya sampaikan adalah stabil. Salah satu ciri kedewasaan adalah stabil. Apakah orang yang pelin-pelan omongannya nggak bisa dipegang Anda akan sebut sebagai orang dewasa? Meskipun dia sudah tua, kita akan bilang tidak. Dia seperti anak kecil. Pagi ngomong apa, siang beda, siang ngomong apa, sore beda. Ya. Saya ngajarin anak-anak saya, jangan gampangan bikin janji hanya untuk minta maaf. Karena tidak bisa memenuhi janji. Sebelum bikin janji, timbang baik-baik. Apakah kira-kira bisa dipenuhi atau tidak. Lebih baik kita sedikit bikin janji, tapi kita penuhi semua. Daripada ingin menyenangkan orang lain, kita gampang bikin janji, tapi kemudian akhirnya minta maaf. Itu bukan sifat yang dewasa. Kita kan nggak bisa sama Tuhan bilang gini, minggu kita janji sama Tuhan. Aku menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Minggu pagi, Senin lain lagi. Kan nggak bisa hidup begitu. Makanya kadang-kala saya suka dalam hati ya, Tuhan ini lagu terlalu berat. Tadi malam ya, tadi malam anak-anak muda remaja menyanyi ya, apa itu? Tuhan mengambil alih seluruh hidupnya. Oh, mau kita tantang, bener. Siap, Tuhan ambil alih seluruh hidupmu. Nyanyi mah gampang, ya kan? Tetapi jalaninya itu. Nah, tetapi kita orang dewasa, kita tidak fokus kepada janji dan perkataan kita, tapi kita fokus kepada komitmen. Itu sebabnya hubungannya adalah pertunangan dengan Tuhan Yesus, karena itu bicara komitmen, stabil. Kalau sudah tunangan, komit, stabil. Mau ada perempuan lain yang lebih cantik, jauh lebih cantik, ya dia akan bilang gini, ya dia lebih cantik dari tunangan saya, tetapi bagian saya di dalam Tuhan adalah tunangan saya ini. Jadi tidak kemudian goyah. Ya, yang pria, yang wanita pun begitu. Waduh, ada cowok ganteng, ya kan? Bintang film Korea misalnya begitu. Ya udah, ya memang dia lebih ganteng dari tunanganmu, tetapi bagianmu di dalam Tuhan adalah tunanganmu itu yang akan jadi suamimu. Jadi setia dua-dua. Stabil. Nah, saudaraku, Efesus 4 ayat 14 bilang begini, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Hawa saja bisa disesatkan oleh iblis karena tidak stabil. Ya, saudaraku, jadi kedewasaan ini merupakan memiliki ciri, salah satunya adalah stabil. Yang terakhir, saudaraku, kedewasaan adalah proses dengan progres. Yang pertama tadi kita bilang bahwa yang pertama adalah kekristenan ujungnya adalah kedewasaan. Bukan sekedar rajin.
bukan sekedar berkat. Kerajinan dan berkat Tuhan membawa kita kepada kedewasaan. Yang kedua, kita bilang bahwa kita ini dipertunangkan dengan Kristus. Ujungnya adalah pernikahan. Nah, menjelang pernikahan itu harus ada keintiman yang membawa kedewasaan. Sehingga pertunangan bisa berujung kepada pernikahan yang indah. Yang ketiga, kedewasaan adalah proses dengan progres. Proses artinya tidak semalam jadi. Proses artinya tidak instan. Proses artinya itu satu perjalanan yang terus, bukan macet atau stagnan. Progres artinya ada kemajuan. Dan kemajuan ini harus kelihatan. Itu sebabnya kita, kalau saya perhatikan ya, saya kan bukan penduduk asli GPDI Polonia dari bayi. Saya datang ke Jakarta sekitar tahun 91 dan ibadah di Keramat dulu sebentar saja, kemudian saya ibadah di GPDI Polonia Gedung Lama, ya, Gedung Lama. Kalau saya bandingkan yang masih hidup sekarang, dulu dan sekarang, saya harus mengatakan kepada Tuhan, Tuhan saya bersyukur jemaat Polonia ini ada progres. Jemaat yang manis, jemaat yang setia, jemaat yang mengasihi Tuhan, mengasihi gembala, jemaat yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Saya tidak pernah mendengar Anda bertengkar satu dengan yang lain. Ya kan, kalau ada sedikit tidak nyaman itu wajar, namanya orang hidup. Tapi kalau kemudian sampai terjadi pertengkaran yang bikin malu, saya bersyukur sekali. Saya nggak pernah dengar itu, ya. Dan saya melihat dari waktu ke waktu bagaimana Anda bertumbuh dalam kasih Anda kepada Tuhan, terlibat dalam pelayanan, Anda semakin indah dalam kehidupan, tertib hidupmu, keteguhan imanmu, itu kemudian bisa disaksikan. Mari kita lanjutkan apa yang sudah baik itu, sebab kedewasaan rohani adalah proses yang mengandung progres. Ya, Efesus 4 ayat 15 sampai 16. Kita baca beberapa ayat lagi. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, ini ayat 15. 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua kebagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sederhananya begini, ayat 15 bilang begini, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, 1 Timotius 4 ayat 15. Jadi dalam Efesus 4 ayat 15 itu dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus. Saudaraku, bertumbuh itu adalah proses, berarti ada tahap-tahapnya. Seperti anak bayi tidak langsung dewasa, tetapi pasti jadi dewasa kalau syarat-syarat pertumbuhannya dipenuhi, ya, makan yang baik, ya, tidak sakit, atau kalau sakit cepat diobatin, ya, mendapat perlindungan yang cukup, pasti tumbuh, ya. Jadi bertumbuh yang Tuhan maksudkan itu adalah bertumbuh. Ada tahap-tahapnya dan ada tanda-tandanya. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 15 dikatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi untuk tahu kita ini ada kemajuan atau tidak, Tuhan bilang tanya orang lain. Karena apa? Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, saudaraku, yang pertama itu, jadi bertumbuh itu bertahap. Artinya apa? Setiap kali bangun pagi, Tuhan masih kasih kita nafas hidup, itu kesempatan untuk bertumbuh.
Jangan biarkan hari itu berlalu tanpa ada progres. Kadang-kala banyak hal yang mengesalkan kita hari itu ya. Mungkin Tuhan sedang melatih kesabaran kita. Tuhan, saya heran Tuhan, pagi udah doa, tapi kok sepanjang hari ini segala sesuatu jengkelin. Bukan jengkelin ya, menjengkelkan. Istri salah ngomong, anak susah dibilangin, ya kan? Customer ternyata marah-marah, order yang sudah harusnya masuk ternyata batal. Aduh, hari ini benar-benar mengesalkan. Kalau nggak ingat firman Tuhan, suruh saya bertumbuh, saya udah marah besar. Tapi kemudian ingat firman Tuhan bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk bertumbuh. Jangan-jangan hari itu temanya adalah sabar. Lalu pelajaran yang Tuhan berikan adalah orang-orang yang menjengkelkan. Keadaan yang tidak seperti yang kita mau. Pagi tadi udah berdoa, mengucap syukur, mohon penyertaan, mohon berkat. Tetapi trainingnya hari ini, training yang berat tentang hal-hal yang membuat kita harus lebih sabar. Kemarin-kemarin sebelum dengar khotbah semacam ini, kita lolos gitu. Pelajaran-pelajaran itu kita gagal terus. Ya kan, nilainya F, ya kan, kalau ada nilainya G, ya kan, minus. Ya, nilainya F, nol lagi. Nah, begitu nilainya F, Tuhan akan berikan kesempatan lagi. Makanya jangan heran saudaraku, ketika kita belum lulus tentang satu tema pelajaran, itu diulang lagi. Lalu kita menjadi bingung, kenapa ya kok hidup saya gini-gini terus? Ya yang gini-gini itu lu belum lulus. Mungkin yang Tuhan mau adalah mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin itu yang Tuhan mau. Jadi ketika hari itu benar-benar runyam menurut urusan kita, menurut ukuran kita, kemudian sore hari kita berkata, Tuhan aku mengucap syukur padamu. Tuhan aku tetap memujimu Tuhan. Seperti Nabi Habakuk ya, meskipun pohon ini tidak berbunga, meskipun pohon itu tidak berbuah, meskipun, tetapi aku akan bersukacita memuji dan menyembah Tuhan. Nah jangan-jangan itu pelajarannya hari itu. Nah sekarang kita peka akan hal-hal itu ya saudara. Beberapa hal yang terakhir, saudara, pertumbuhan itu sifatnya senyap, tetapi terarah. Kalau Anda lihat pohon itu bertumbuh baik siang maupun malam. Tetapi kita nggak dengar ya hiruk pikuk pertumbuhannya. Kalau tiap hari diamati sepertinya nggak bertumbuh. Tapi kalau saudara pergi ke luar kota, 1 minggu saja, kemudian Anda pulang dan lihat pohon itu, Anda kaget, udah gede. Jadi memang pertumbuhan itu tidak heboh. Banyakan senyap. Siang dan malam bertumbuh. Dan terarah. Pohon itu bertumbuh ke arah matahari. Dan kita oleh firman Tuhan dikatakan bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Nah seringkali suami kesal dengan istri karena istri tidak seperti dia. Jadi dia menuntut istrinya seperti dia. Terjadilah ribut. Istri juga begitu. Kadangkala dia kesal dengan suami karena suami tidak seperti dia. Contoh yang gampang sepele aja. Istri adalah orang yang rapih. Tidak suka berantakan, bersih orangnya. Suami main lempar, ya kan? Sendal dilempar, plok, ya kan? Handuk, srot, ya. Pakaian kotor, brok, gitu. Istri geleng-geleng kepala, aduh, lu mbok kayak gua gitu rapih, misalnya gitu. Wah, ribut. Memang masing-masing kita ini bukan standar pertumbuhan. Sebab masing-masing kita memiliki kelemahan. Standar pertumbuhan adalah Kristus dan semua orang bertumbuh ke arah sana. Baik suami, istri, anak-anak, gembala, sidang jemaat, semua bertumbuh ke arah Kristus. Keserupaan dengan Kristus adalah target semua orang. Bukan keserupaan dengan suami, bukan keserupaan juga dengan istri. Semua punya PR. Menjadi serupa dengan Kristus termasuk saya.
Nah, kalau semua bertumbuh ke arah Kristus, tidak akan heboh, akan senyap, tetapi ada progresnya. Pertumbuhan yang heboh, yaitu pertumbuhan yang disertai dengan keributan dan cekcok, bantet, bahkan banyak merusak. Niat orang tua memberi nasihat, tetapi caranya kasar, jatuhnya melukai anak. Anak remuk di tangan orang tuanya sendiri. Maksudnya baik, tapi tidak senyap. Ribut. Lalu bagaimana dong Hizkia kalau mau senyap? Ya memang harus banyak didoakan. Senyap itu kebanyakan ada di dalam kamar doa. Jadi kalau misalnya ada di sini adalah istri-istri yang sedang prihatin dengan suaminya, daripada disemprot itu suami, maka akan terjadi keributan, maka bawalah ke kaki Tuhan. Doain berkati, doain berkati, doain berkati. Jangan dikritik. Ya, karena kritik itu sifatnya mematikan, tetapi kalau berkat itu menghidupkan. Tapi udah telanjur Hizkia, bagi Tuhan tidak ada perkara terlambat. Kalau orang itu masih hidup, Tuhan masih memberi kesempatan untuk pulih. Tinggal kita percaya atau tidak, dan kita ambil kesempatan itu atau tidak. Ya saudaraku, karena kalau Tuhan sudah tidak memberi seseorang kesempatan, nyawanya dicabut saudara. Jadi kalau tiap hari kita masih bangun seperti pagi ini, itu adalah kesempatan untuk kita merespon kehendak Tuhan untuk bertumbuh. Semua kita rusak oleh dosa. Tetapi Tuhan mau membetulkannya, Tuhan mau memberikan kita. Perjamuan suci ini adalah roti yang terpecah. Agar kita yang remuk oleh dosa, remuk oleh salah pergaulan, remuk oleh interaksi antar manusia yang tidak positif, remuk, ya banyak orang yang remuk perasaannya, remuk semangatnya, remuk kepribadiannya, karena mengalami keadaan yang keras dalam hidup ini. Tuhan mengundang kita untuk makan tubuhnya yang remuk itu, agar kita dibuatnya menjadi utuh kembali. Ada penyembuhan di dalam perjamuan kudus ini. Tadi malam saya berdoa, Tuhan, biarlah kami semua alami kesembuhan bagi roh kami, bagi jiwa kami, bagi tubuh kami, melalui perjamuan kudus. Saudaraku, berikan kesempatan kuasa Allah yang luar biasa itu untuk mengambil alih apa yang menurut kita mustahil. Dan biarlah apa yang menurut kita mustahil itu, karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kita berikan Allah kesempatan. Ada enggak di sini istri yang remuk perasaan oleh suami? Sudahlah, stop. Tidak usah menyalahkan suami. Toh kamu sendiri yang pilih dia jadi suamimu kan waktu itu. Coba kalau sama tukang kerupuk kan enggak jadi begitu. Ada enggak suami yang kecewa dengan istri, sekian lama menikah jadinya begini? Udahlah, stop. Semua punya PR untuk bertumbuh ke arah Kristus. Satu step Anda bertumbuh ke arah Kristus, maka hubungan suami istri akan dibangun kembali. Satu step bertumbuh ke arah Kristus, maka ini akan menjadi utuh kembali. Tetapi kalau masing-masing merasa benar, dan kemudian saling menyalahkan, makin renggang. Sampai akhirnya tidak tertolong. Orang tua dan anak pun demikian. Antar jemaat pun demikian. Maka firman Tuhan katakan, sebelum mengambil bagian dalam perjamuan suci, masing-masing kita harus memeriksa diri sendiri. Ya, pagi ini mari kita periksa. Satu, apakah kita menganggap penting soal pertumbuhan rohani? Sebab Tuhan Yesus menganggap itu sangat penting. Ya, jangan hanya jadi Kristen, lama jadi Kristen, tetapi jadilah Kristen yang bertumbuh. Satu, dua, ingat loh, kita ini pertunangannya Tuhan Yesus. Ujungnya adalah pernikahan. Jadi keintiman tiap hari itu penting. Sambil bekerja, sambil sibuk, ya Anda mungkin jaga warung, punya toko, hatimu kan bisa menyembah. Ya kan, dan kalau ada di situ musik ya kan yang bisa diputar pelan-pelan tanpa mengganggu pembeli dan segala macam atau pedagang yang lain, kan bisa dengarkan juga puji-pujian yang membuat hati kita itu selalu di hadirat Allah. Keintiman itu menjadi penting. Coba satu saat berdoa tidak minta apa-apa, hanya mengucap syukur saja. Hanya mengucap syukur dan percaya hari esok ada sebab Tuhan hidup. Ketika engkau khawatir, udah stop, ya kan?
Karena makin dibahas makin kita khawatir. Tetapi baca ayat firman Tuhan, pegang ayat itu. Tuhan, kau janji, Engkau tidak sekali-kali meninggalkanku, tidak sekali-kali mempermalukanku. Terima kasih Tuhan, aku punya Engkau. Aku bisa percaya melangkah hari esok. Hari ini cukup untuk hari ini Tuhan, hari esok biarlah Tuhan membuka lembaran baru bagiku. Begitu loh, ya, kita mencoba untuk bangun keintiman. Ya. Dan yang terakhir kita tahu bahwa pertumbuhan itu senyap dalam kasih, dalam doa. Tidak heboh ribut, ya. Waktu bait Allah dibangun juga, waktu batu-batu itu dibentuk di luar kota. Dari batu gunung yang besar dipecah, dibentuk, itu bunyinya berisik banget ini. Tetangga saya persis itu sedang renovasi rumah. Aduh ya, padahal sekarang kuliah dari rumah. Kadang-kala dok, ya kadang peng. Ya namanya juga membangun. Tapi seandainya dia potong batu-batunya di luar kota, di dalam kota seperti bait Allah tinggal disusun, maka itu pertumbuhan yang senyap. Dan di situ pun nanti di ibadah kedua kita akan membahas mengapa Tuhan memproses hidup Anda dan hidup saya. Potong sana, potong sini, amplas sana, amplas sini, karena firman Tuhan mengatakan karena kita akan disusun menjadi bangunan yang rapih. Kalau saya bentrok terus sama Om Oki, susah. Batu bata Om Oki, batu bata Hizkia ditempel. Istilahnya apa kalau orang Cina? Ciong. Bener? Lah sampai di surga, salah satu harus keluar. Atau dua-duanya. Ini batu ini susah dibentuk. Ya kan, ditempel nggak bisa nempel, tempel sana nggak bisa, tempel sini nggak bisa. Aduh, ini batu persoalan ini. Ya sama tukang batu dibuang. Ya saudara, jadi kalau kita hari-hari suka diproses sama Tuhan, dibikin lebih sabar, dibikin lebih tabah, dibikin lebih mengasihi, lebih mengampuni, sebab memang itu kualitas yang Tuhan mau, kita mau dibangun menjadi bangunan yang rapih tersusun. Nanti siang akan kita bahas tentang hal itu, pagi ini cukup sampai di sini ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua saudara. Jangan sakit hati dengan firman Tuhan ini, tetapi kemudian kita rindu bahwa firman Tuhan ini menuntun kita. Tema tahun depan adalah menjadi lebih berkenan kepada Tuhan. Saya undang para petugas perjamuan kudus untuk maju ke depan, mempersiapkan segala sesuatunya. Saudara, seperti biasa kita akan dilayani nanti. Untuk roti akan dijepit, ya kan? Petugas akan menggunakan sarung tangan. Dan kemudian untuk cawan Anda akan mengambil satu-satu. Agar perjamuan ini menjadi berkat yang membawa pertumbuhan bagi kita semua. Mari kita periksa diri kita saat ini. Kita buang segala kekesalan, kita buang segala kesalahpahaman, kita buang segala kepahitan, sakit hati satu dengan yang lain. Semua kita tidak ada yang sempurna Tuhan. Tuhan tahu dan kita tidak bisa menuntut orang lain sempurna sebab kita sendiri juga belum sempurna. Tetapi kita mau bertumbuh ke arah Tuhan Yesus dan kita semakin disempurnakan oleh Tuhan. Haleluya.